Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Kelas menengah terpuruk, awas fenomena Chilean Paradox. Siapa yang dimaksud sebagai kelas menengah? Nah, kami pakai jurnal LPEM Universitas Indonesia. Setidaknya saudara, ada 3 definisi yang bisa dipakai dan menjadi sangat relevan bagi pemerintah untuk membawa kemana nih arah kelas menengah terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pengertian Acemoglu dan Ziliboty 1997. Kelas menengah adalah sumber kewirausahaan dengan kapasitas dan toleransi terhadap kepuasan yang tertunda yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan produktivitas bagi masyarakat yang lainnya. Nah, kedua, ini Dobke dan Ziliboty tahun 2005 ini mengatakan bahwa kelas menengah ini menyediakan sumber daya manusia dan tabungan yang diperlukan untuk mempercepat akumulasi modal dan penciptaan kekayaan dalam perekonomian. Yang ketiga, Murphy et al. 1989. Konsumen kelas menengah bersedia membayar lebih mahal. Kami ulang ya, konsumen kelas menengah bersedia membayar lebih mahal untuk barang-barang berkualitas. Nah, hal ini mendorong diferensiasi produk, investasi, dan inovasi dalam kegiatan produksi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan untuk semua orang. Nah, 3 definisi ini saudara kami simpulkan kelas menengah itu adalah separuh nyawanya ekonomi Indonesia. Jika terabaikan dampaknya fenomena Chilean Paradox. Nah, apa sih korelasinya? Kita ke data pertama dulu. Data terbaru Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang diolah oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, LPEM FEB UI. Nah, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia turun sejak tahun 2018. Kita lihat data di layar Anda saudara. Pada tahun 2014 jumlah kelas menengah di Indonesia itu ada 39 juta jiwa atau porsinya itu adalah 15,6% terhadap populasi. 4 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jumlah kelas menengah naik signifikan dan mencapai 60 juta jiwa atau 23% dari total populasi Indonesia. Tapi sejak pandemi dan selepas pandemi sampai akhir 2023, jumlah kelas menengah Indonesia turun sampai 8,5 juta jiwa menjadi 52 juta jiwa. Angka ini saudara setara dengan 18,8% total populasi. Padahal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyatakan bahwa untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi, jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari total populasi Indonesia pada tahun 2045. Nah, apakah memang benar kelas menengah diabaikan oleh pemerintah hingga jumlahnya turun? Nanti kami akan tanya ke ekonom. Kita ke data selanjutnya, saudara. Sedikit menyinggung teori kelas menengah seperti penjelasan di awal tadi. Nah, kelompok ini saudara punya andil krusial atas penciptaan kekayaan dalam perekonomian. Buktinya ada nih ya, ini datanya. Sumbangan pembayaran pajak dari kelas menengah itu mencapai setengah atau di atas 50% dari total pajak negara. Kami masih pakai jurnal dari LPEM UI. Kontribusi pajak kelas menengah itu sangat penting untuk mendanai program pembangunan publik, termasuk misalnya investasi infrastruktur dan sumber daya manusia. Nah, untuk mendukung investasi tersebut, saudara, sangat penting untuk menjaga daya beli. Nah, baik kelas menengah maupun calon kelas menengah, saran ya, pemerintah mungkin bisa menengok data di tahun 2022. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia berada di angka 9,1% yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Artinya betapa penting kontribusi pajak yang kuat dari kelompok-kelompok ini sebagai sumber keuangan publik. Apa jadinya jika daya beli mereka turun? Nah, apakah rasio pajak memburuk? Apakah janji politik ke depan akan sulit dijalankan? Apa iya data deflasi berturut dan laju konsumsi rumah tangga yang stagnan dalam PDB bukan serta-merta tentang daya beli yang turun? Kita nanti akan tanya ke ekonom. Yang pasti data berikut tidak bisa diabaikan. Data berikutnya. Sumbangan konsumsi kelas menengah yang ada di dalam PDB turun.
Nah, tahun 2018 itu mencapai 41,9%. Kemudian di tahun 2023 menjadi 36,8%. Kami masih pakai data dari jurnal LPM UI, saudara. Penurunan ini menunjukkan pengurangan konsumsi kelas menengah yang mencerminkan potensi penurunan juga dari daya beli mereka. Konsumsi turun, yang diwaspadai adalah daya beli. Multiplier efeknya ini bisa kemana-mana. Apakah kelas menengah itu sudah mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah, atau mereka ini hanya sebagai sumber putaran ekonomi, termasuk di dalamnya ini sumber pajak saja. Nah, misi penyelamatan seperti apa yang konkret dan dibutuhkan kelas ini? Yang pasti ada penyebab konsumsi turun. Kita ke data yang berikutnya. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan oleh pemerintah mendatang mendorong masyarakat cenderung menahan konsumsi. Nah, begini kata jurnal yang sama. Kelas menengah itu cenderung memiliki literasi yang baik sebetulnya tentang kondisi ekonomi politik. Oleh sebab itu, mereka memiliki diskresi atau kemampuan untuk mengambil keputusan untuk diri sendiri. Lalu apa korelasinya dengan The Chilean Paradox? Kita ke data selanjutnya. Ini kata Muhammad Kotib Basri, ya, Menteri Keuangan 2013 sampai 2014 maksud kami, sudah memperhatikan resiko yang terjadi pada kelas menengah sejak tahun lalu. Instrumen perlindungan sosial untuk kelas menengah bawah itu perlu dipikirkan, saudara. Guncangan ekonomi akan membawa mereka menjadi kelompok miskin. Khatib juga bilang, orang memang mengakui kemajuan telah terjadi, tapi tidak secepat yang diharapkan. Ada kesenjangan antara ekspektasi sama realitas. Orang itu tak cukup sabar untuk itu. Nah, isu ini saya kira amat relevan untuk Indonesia ke depan. The Chilean Paradox adalah terabaikannya kelas menengah. Aspirasi kelas menengah terus meningkat. Orang nggak lagi bicara mengenai kebutuhan, tetapi keinginan. Perbaikan kualitas jasa publik sedikit banyak didorong kelas menengah yang cerewet. Nah, itu sebabnya saudara, Khatib menyebut kelas menengah sebagai pengeluh profesional atau professional complainer. Nah, di sini yang bisa ditangkap adalah pemerintah tidak bisa lagi hanya fokus pada akses, tapi juga kualitas. Pelayanan jasa publik yang buruk akan menjadi isu politik. Lihat bagaimana media sosial dipenuhi kecerewetan kelas menengah baru ini dalam soal pelayanan jasa publik, kemacetan, korupsi, keadilan, atau isu sosial politik lainnya. Nah, itu sebabnya perlindungan sosial tidak bisa lagi fokus pada kelompok miskin saja. Kompas Bisnis masih bersama Anda, saudara. Benarkah kelas menengah minim dukungan karena banyak yang lebih fokus pada kelompok bawah? Apa sih dampaknya jika kelas menengah terabaikan? Chilean Paradox, apakah bisa terjadi di Indonesia? Kompas Bisnis sudah bersama Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyo. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, kita bicara soal bagaimana fenomena kelas menengah ini angkanya turun. Nah, apa sih sebetulnya yang membuat daya beli dari kelas menengah ini turun? Terus kemudian apa benar sih mereka ini karena terabaikan? Jadi kelas menengah ini memang pada waktu pandemi salah satu yang paling banyak mendapatkan dukungan pada saat itu. Ada insentif perpajakan, PPh 21 ditanggung pemerintah, dan berbagai stimulus lainnya. Nah, setelah pandemi ternyata situasi tidak kunjung mengalami perbaikan yang cepat. Bahkan pemulihan ekonomi cenderung tidak merata. Pasca pandemi banyak sekali industri yang kemudian tumbang, dan kita melihat justru kelas menengah itu menjadi beban utama dari sisi pendapatan perpajakan. Jadi mereka lapangan kerjanya semakin sempit, angkatan kerja semakin banyak, usia muda penganggurannya Indonesia salah satu tertinggi bahkan di negara-negara ASEAN, tapi mereka dipaksa misalnya untuk membayar tarif PPN menjadi 11%, yang rencananya tahun depan menjadi 12%. Kelas menengah juga kita tidak lupa tahun 2022 itu menghadapi situasi yang pelik karena adanya krisis minyak goreng. Jadi minyak goreng langka, minyak goreng harganya mahal, jadi bahan makanan itu juga berkontribusi terhadap fenomena yang kita kenal sebagai shrinking middle class. Jadi jumlah kelas menengahnya semakin menyusut. Menyusut itu kan bukan kemudian jadi orang kaya baru, tapi yang menyusut yang dimaksud adalah dia turun kelas menjadi kelas menengah rentan atau bahkan jadi orang miskin baru. Nah, selain itu juga ada permasalahan soal upah yang menghambat kenaikan dari daya beli.
Jadi upah minimum dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kenaikannya sangat kecil. Bahkan di 2024 misalnya di beberapa daerah itu kenaikan upah minimumnya di bawah 3%. Yang berarti kelas menengah dengan upah minimum itu tidak mampu kemudian membayar kebutuhan hidup terutama dari segi biaya pangan, pendidikan, kemudian kesehatan. Yang akhirnya mereka ya, ini turunannya aja ya, misalkan terjebak pada judi online. Kemudian kalah judi online, dia terjebak pada pinjaman online. Tapi itu sebenarnya adalah masalah struktural yang kemudian merembet ke masalah lainnya. Tapi bukan kelas menengah daya belinya turun karena main judi online dan pinjaman online gitu. Menarik tadi soal UU Cipta Kerja sempat di-highlight oleh Mas Bima. Artinya UU Cipta Kerja ini justru menciptakan atau menurunkan jumlah kelas menengah kan? Atau seperti apa Mas Bima? Iya, jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja kemudian disahkan, itu besar harapan investasi yang masuk semakin besar menyerap tenaga kerja. Ternyata Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, investasi yang masuk makin tidak berkualitas. Jadi antara nominal investasi langsung dengan penyerapan tenaga kerja, bahkan kita ambil contoh hilirisasi nikel, gitu, itu semakin tidak berkorelasi. Yang jadi masalah sekarang justru dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kenapa banyak industri padat karya yang gulung tikar. Banyak PHK terjadi secara masif. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini akhirnya menjadi salah satu faktor juga yang menyumbang penurunan daya beli di kelas menengah, terutama pekerja di sektor formal. Oke, karena itu tadi tidak sejalan antara investasi dan juga jumlah ketersediaan lapangan kerja ini tadi. Mas Bima, negara dengan tax ratio di bawah 15%, kata IMF dan juga World Bank tidak akan mampu memenuhi kebutuhan belanjanya. Apa jadinya kalau daya beli dari kelas menengah ini menurun? Apakah rasio pajak memburuk yang kemudian bisa berdampak janji politik nantinya bisa sulit untuk dipenuhi atau bisa tercapai? Iya, jadi memang harus diingatkan terus kepada pemerintahan yang akan datang, gitu ya, Prabowo Gibran ini, bahwa program-program yang sangat populis dan sangat besar, mulai dari food estate, bioenergi, kemudian ada makan bergizi, itu semua siapa yang akan menopang dengan kondisi penerimaan pajak masih sebagian disumbang oleh kelas menengah. Jadi kalau kelas menengahnya semakin sedikit, maka sumbangan dari rasio pajaknya juga bisa berkurang. Dan ini akan mempersulit dari ruang fiskal atau APBN membiayai program-program yang besar. Jadi pilihannya adalah kelas menengahnya kemudian didorong agar daya belinya menguat, jumlahnya lebih banyak lagi, dan syukur-syukur sebagian naik kelas menjadi orang kaya baru. Atau yang kedua, mau tidak mau karena rasio pajaknya sulit untuk dinaikkan, program-program prioritasnya harus dipilih mana yang urgent. Karena ini jadi salah satu kekhawatiran membalikkan daya beli kelas menengah juga butuh waktu. Oke. Programnya harus realistis lah ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau butuh berapa lama untuk membuat situasinya tuh kalau kita lihat dari kelas menengah ini bisa kembali pulih, bisa aman gitu untuk nantinya bisa memenuhi tadi janji-janji politik dan tentunya untuk bisa membuat keuangan negara ini bisa lebih aman gitu Mas Bima. Ya, yang paling dekat yang bisa dilakukan, kelas menengah ini ragu untuk belanja. Salah satunya kan ketidakpastian kebijakan. Ketidakpastian kebijakan itu bermula dari kebijakan pajak. Nah ini penting nih, jadi kebijakan pajak itu udah jelas harusnya tahun depan nggak boleh ada kenaikan PPN. Kalau perlu kenaikan PPN ditunda, yang ada adalah penurunan tarif PPN. Jadi misalkan tarif PPN sekarang 11% jadi 9%. Nah itu bisa jadi salah satu cara untuk mendorong belanja kelas menengah. Kemudian yang kedua, yang paling dekat itu bagaimana caranya harga pangan memang sudah mulai turun, tetapi kita melihat ada situasi pangan global juga sedang tidak baik-baik saja. Itu bagaimana caranya agar ketahanan dan kemandirian pangannya itu didorong. Jadi tidak terlalu banyak mengimpor. Kemudian nih ada ancaman serius resesi ekonomi di Amerika Serikat. Dan itu bisa berdampak ke stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi menjaga nilai tukar rupiah itu sama dengan menjaga daya beli masyarakat kelas menengah. Yang konten konsumsi impornya juga cukup besar. Nah berikutnya lagi infrastruktur. Ini kan lagi dikebut nih, IKN dikebut, infrastruktur banyak dikebut. Tapi yang jadi catatan, infrastruktur yang dikerjakan itu harus punya dampak spillover atau dampak berganda itu kepada sektor-sektor termasuk usaha swasta skala kecil. Nah ini kan ada yang kurang klik antara infrastruktur yang dibangun itu dengan misalnya ekonomi masyarakat, terutama di banyak daerah luar Jawa. Hilirisasi juga salah satu PR tuh. Jadi kalau mau sekarang ini menata ulang hilirisasi, sehingga hilirisasi yang didorong itu sebenarnya bukan mineral,
saja, tapi perkebunan, pertanian, karena di situ tenaga kerjanya banyak terserap. Menarik tadi soal IKN, berarti butuh berapa banyak sih Mas sebetulnya yang bisa yang bisa dilakukan oleh negara supaya kelas menengah ini bisa kembali pulih seperti di tahun 2018? Berapa banyak dari segi anggaran? Berapa lama? Berapa lama? Kalau bicara berapa lama ya saya pikir sekarang ini dalam konteks menahan agar tidak terjadi kelas menengah yang semakin mengecil. Itu saja sekarang tujuannya. Jadi kalau untuk lebih memperbanyak lagi kelas menengah baru, ini kelihatannya butuh waktu mungkin 5 tahun juga belum bisa. Nah ini juga tergantung dari bagaimana menjaga konsumsi rumah tangga, sehingga konsumsi rumah tangganya harus di atas pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau mau pertumbuhan ekonomi 5,2%, ya konsumsi rumah tangganya juga harus di atas 5,2%. Nah sekarang yang kita lihat konsumsi rumah tangganya kurang begitu mensupport pertumbuhan ekonomi secara total. Nah Mas Bima, benar ya sih kalau kelas menengah ini justru jadi fokus penerimaan negara? Salah satu buktinya itu adalah PPN naik 1% di tahun depan 12%. Iya. 1% poin itu tadi. Itu kan yang tahun depan 12%. Tapi untuk yang sekarang saja dengan tarif PPN 11%, itu kelas menengah sebenarnya banyak yang tertekan. Karena fakta di level retail, itu banyak barang yang naiknya bahkan lebih dari 1%. Sejak PPN dari 10 menjadi ke 11%. Nah apalagi tahun depan. Nah tahun depan kan situasinya ada tekanan rupiah, geopolitiknya memburuk, resesi di negara-negara maju. Kemudian dari sisi fiskal, anggarannya juga semakin terbatas. Pemerintah harus milih, mau tetap maksa program-program yang besar atau membayar utang jatuh tempo 800 triliun tahun depan. Jadi APBN-nya juga nggak luxury untuk menopang berbagai insentif atau stimulus. Jadi yang bisa dilakukan adalah jangan mengejar kelas menengah dari segi rasio pajak, tapi kejarlah orang-orang yang super kaya ini. Nah ini nggak pernah diurus sama negara, karena dikasih terus pengampunan pajak berkali-kali, tax amnesty. Jadi mungkin tax amnesty keberapa sekarang ya, udah kedua atau ketiga gitu ya. Yang berarti adalah kelas yang paling kaya ini, yang terjaga ekonominya bahkan ketika kondisi pandemi, ini tidak menjadi objek utama dari penerimaan pajak. Oke, fokusnya adalah soal bagaimana ketidakpastian ataupun juga kepastian yang bisa didapatkan oleh kelas menengah. Nah, kita bicara soal ketidakpastian dari yang didapatkan atau yang dirasakan oleh kelas menengah ini kan justru membuat mereka nahan belanja, Mas. Nah, sebetulnya kepastian apa sih yang dibutuhkan oleh kelas menengah ini supaya tadi jumlah kelas menengah itu bisa terjaga ataupun pulih kalau bisa? Ya, kalau terjaga saja misalnya kelas menengah itu butuh kepastian paling dekat lah. Siapa yang jadi Menteri Keuangan ke depan? Di era Pak Prabowo ini bulan Oktober, kalau mau diumumkan kabinet barunya, siapa tim ekonominya? Itu harus teknokrat. Harus yang punya memang track record yang untuk bilang bahwa Pak Prabowo, mohon maaf, ini anggaran ke depan, ini sudah sangat mepet, tolong diseleksi lagi programnya, kalau mau naikkan rasio pajak boleh, tapi yang disasar bukan kelas menengah lagi, harus cari kreatif pendapatan pajak yang lain misalnya. Itu juga salah satu cara agar kelas menengah lebih tenang, ada kejelasan kebijakan untuk pajak. Begitu juga soal misalnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan industri. Nah itu juga membuat kelas menengah yakin bahwa ada lapangan kerja terbuka ke depan. Jadi apa kebijakan industrinya? Nah sekarang kan kita kebijakan industrinya kadang-kadang kaget gitu ya. Jadi tiba-tiba ada industri ini minta insentif dikasih, tapi di sisi yang lain impor barang jadi diberikan juga insentif. Itu dalam kasus mobil listrik terjadi seperti itu. Jadi buat pelaku industri juga bingung dan akhirnya nanti berpengaruh ke pembukaan lapangan kerja baru. Oke. Artinya konsistensi secara hukum yang harus diperhatikan seperti apa Mas Bima, kalau kita juga melihat bahwa misalnya nih kalau kemarin di kampanye itu nggak ada bisa dikatakan gitu ya program atau janji-janji yang prioritas untuk kelas menengah, kemudian juga sekarang kita tahu bendahara umum partai jadi wamen, apa yang harus diperhatikan dari ini? Ya, saya salut sebenarnya ada banyak program itu ingin mengentaskan kemiskinan. Makan bergizi itu kan juga sasarannya sebenarnya adalah masyarakat yang miskin, kemudian daerah dengan 3T atau gizi buruk ya. Jadi banyak sekali itu program-program itu. Nah, kelas menengahnya memang hilang. Jadi kelas menengah ini dianggap pembayar pajak saja, tapi belum terlalu banyak menikmati manfaat dari berbagai visi misi ini. Tapi masih ada waktu saya pikir. Jadi sisi optimismenya adalah kelas menengah ini mulai sekarang harus jadi perhatian. Karena yang kelas menengah mepet dengan garis kemiskinan itu 115 juta orang jumlahnya. Mereka nggak dapat bansos sampai hari ini.
mereka bukan orang miskin, jadi nggak dapat PKH dan lain-lain. Bahkan di level misalkan dana desa, mereka seringkali juga tidak banyak dilibatkan. Nah ini yang mungkin pendekatan programnya harus mendukung kelas menengah rentan ini. Dengan berbagai jalan, salah satunya adalah kebijakan perpajakan dan belanja yang fokus infrastruktur menetes ke bawah untuk kelas menengah rentan. Oke, artinya memang harus ikut dilibatkan juga, jangan sampai cuma diambil pajaknya doang nih ya dari kelas menengah. Nah, Mas Bima, jumlah kelas menengah ini kan harus ditingkatkan jadi 70% dari populasi Indonesia pada tahun 2045 kalau Indonesia mau naik status sebagai negara berpenghasilan tinggi. Tapi indeks manufaktur kita aja diubah di bawah 50%. Atau sudah berubah di bawah 50%. Nah, apa yang harus dilakukan secara long term ataupun juga short term lah gitu untuk soal fenomena ini? Sekarang nggak ada satupun negara maju tanpa melalui fase industrialisasi atau teknologi tapi berkorelasi dengan industrialisasi seperti yang terjadi di India. Kalau fase industrialisasinya matang itu seperti di Korea Selatan. Nah, Indonesia mau pilih yang mana? Sekarang yang terjadi adalah untuk menyelamatkan kelas menengah ini dari shrinking ataupun semakin mengecil, maka kita harus balik lagi melihat kebijakan industri kita, kebijakan pertanian, dan kebijakan jasa pendukung ini sudah komplementer, saling melengkapi, sudah terintegrasi atau belum. Karena yang dilihat sekarang adalah pertaniannya ke arah timur, industrinya ke arah barat, kemudian sektor jasa justru menyumbang impor yang sangat besar. Baik jasa telekomunikasi maupun produk yang ada di dalam e-commerce. Itu konten impornya sangat besar. Nah, jadi karena tidak ada integrasi antara tiga sektor utama Indonesia, sehingga kelas menengah ini makin banyak bekerja di sektor-sektor informal. Jadi ketika dia nggak dapat kerja di industri, dia kerjanya di sektor jasa. Jasanya itu jadi misalnya driver ojol yang sebenarnya dia masuk kategori pekerja informal, tidak punya kepastian jenjang karir, kemudian juga banyak jaring pengaman sosial yang tidak didapatkan sama dengan pekerja formal. Jadi ini mulai ditata ulang, memang agak-agak berat ya, tapi ini harus ditata ulang oleh pemerintahan ke depan. Kalau tidak, yang terjadi adalah sulit nih kita memperbesar kelas menengah dan juga menaikkan PMI manufaktur itu di atas level yang ekspansif. Terakhir, Chilean Paradox itu sudah terjadi belum Mas di Indo? Oh bukan Chilean Paradox kita sudah resource curse atau kutukan sumber daya. Jadi Chilean Paradox itu ada kaitannya dengan ekspektasi kelas menengah yang berharap pertumbuhan menjadi lebih tinggi, Chile cepat menjadi negara maju. Tapi kalau di Indonesia konteksnya, kita punya sumber daya alam, mungkin hampir sama dengan Chile dalam konteks sumber daya alamnya. Tapi di sisi yang lain, kok tidak banyak kelas menengah menikmati sumber daya alam ini? Ya jelas, karena dari sisi pajaknya belum tereksplorasi dengan baik. Kemudian dari sisi keuntungan, itu repatriasi dari keuntungan sumber daya tidak mengalir kepada kelas menengah. Oke, artinya memang kita itu tadi ya semakin menarik bahwa kita punya sumber daya, tapi ternyata kelas menengahnya ini bisa dikatakan kurang diperhatikan karena cuma ditarik doang pajaknya, dan ini tentu harus jadi perhatian juga bagi pemerintah berikutnya soal bagaimana, karena itu tadi untuk membiayai program-program prioritas butuh uang artinya, tapi di satu sisi tidak hanya masyarakat yang bawah saja yang menikmati, tapi juga harus merata termasuk juga ke kelas menengah supaya tadi bisa menjaga sampai di angka yang aman untuk di tahun 2045 kalau kita mau jadi negara yang maju yang lebih baik lagi. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Seleo sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Bima. Terima kasih.